Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk teman-teman mahasiswa pada yang mengambil mata kuliah otomasi permesinan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait materi diagnosa kesalahan pada mesin. Nah, ini untuk diagnosa, untuk mengetahui kesalahannya, perlu diketahui ketika kita menggunakan peralatan ataupun permesinan industri, kita harus ini ya, harus merawatnya juga, maintenance dari alat-alat tersebut atau mesin-mesin tersebut, maka perlu adanya diagnosa ketika alat itu apakah ada terjadi kesalahan atau sudah sesuai, maka dari awal benar-benar dipantau ya alat agar apa? Yaitu agar lifetime atau umur mesin tersebut menjadi lama gitu. Terus ini perlu kita cari tahu yaitu tanda-tandanya seperti apa. Pasti ada gejala atau timbul dari mana kesalahan-kesalahan tersebut dihasilkan oleh apa, dan nanti kita akan ketahui penyebabnya. Dari sini, misal ini ya, ada getaran atau vibrasi ya pada mesin. Ini timbul dari mana? Getarannya di mana nih? Kita cari tahu, oh ternyata di eretannya yang kendor. Nah ini dihasilkan oleh apa? Ternyata bagian side-nya sudah aus. Dari sini, ketika kita udah mendiagnosa, mengetahui penyebabnya yang eh, terjadi kendala di mana atau kerusakan di mana, apakah perlu cuma diperbaiki saja, dikencangkan, atau sampai diganti komponennya, itu harus dianalisis, didiagnosa dulu ya dari awal, agar mesinnya itu menjadi mempunyai lifetime atau umur pakai yang panjang. Maka perlu adanya diagnosa ini memang sangat dibutuhkan untuk mengetahui kesalahan atau terjadi trouble-trouble pada mesin industri. Mendiagnosa kesalahan secara logika. Nah, ini sistem kesalahan dan bekerjanya kesalahan untuk membatasi kesalahan sedikit mungkin atau kerusakannya tadi sesedikit mungkin. Terus mencatat tanda-tandanya untuk membantu mendiagnosa. Berarti ketika terjadi kesalahan atau ada sesuatu yang trouble atau ada yang tidak beres dari mesin itu, Anda perlu mendiagnosa dan mencatat tanda-tandanya dan harus diketahui untuk mengecek dari mesin tersebut untuk mencari bagian kesalahannya dan nantinya akan diperiksa. Setelah itu ketika sudah diperiksa, maka akan kita ketahui apakah kerusakan kecil, medium, ataupun besar. Dan untuk pencatatan ini sangatlah penting ya, karena ketika kita mencatat kerusakan yang pernah terjadi, kita akan mempunyai riwayat dari mesin tersebut pernah terjadi kerusakan apa atau ada kendala apa, dan itu akan bermanfaat untuk pemeriksaan di periode selanjutnya. Nah, ini untuk urutan untuk membantu menemukan kesalahan nih, contoh ya. Untuk membantu menemukan kesalahan, misal dimulai, dapatkan sebab kesalahan, terlihat atau tidak. Jika iya, maka perbaiki apakah kesalahannya ini ya, ada. Atau jika tidak, di sini ada tanda-tanda kesalahan pada perlengkapan. Jika tidak, maka apakah ada perubahan penggunaan atau sudah dirubah bagian-bagiannya? Jika tidak, pernahkah tanda kesalahan seperti itu sebelumnya pada mesin itu atau pada mesin yang sejenisnya? Berarti memang riwayat itu penting ya, untuk riwayat dari suatu mesin itu pernah mengalami kendala apa aja atau tidak ada kendala, untuk catatan inspeksinya. Jika tidak, buka bagian tersebut dan cari kesalahannya. Bersambungkan bagian tersebut dengan bagian yang lain. Jika tidak, periksa semua bagian tersebut secara teliti. Nah, ini ketika
kesalahan tidak terlihat. Ketika terlihat, maka kita harus mencari tahu ya, perbaiki apakah kesalahannya di mana. Jika kesalahannya diketahui ada, maka kita ke sini, langkah sini, terus ke sini ya, apa kesalahan itu ditandai dengan tanda-tanda tersebut. Nah, tidak diperbaiki maka sudah baik. Jika dia terjadi masih ada kesalahan, maka harus diperbaiki ya. Diperbaiki apakah kesalahannya masih ada. Jika tidak, berarti sudah baik. Dan nanti akan ke siklus sini lagi ya. Apakah perubahan penggunaan atau sudah dirubah bagian-bagiannya, apakah ada pengaruhnya. Jika tidak, berarti akan ke step berikutnya lagi. Pernah terjadi kesalahan seperti itu sebelumnya. Apakah perbagian yang dulu itu sudah baik? Jika belum, maka ini ya. Ini ketika ya perbaikan bagian tersebut, apakah kesalahannya masih ada? Tidak, berarti kondisinya sudah baik. Dan seterusnya. Jika belum ada ini, berarti harus diperiksa bagian di antara kedua bagian tersebut secara teliti. Nah, ini untuk membuktikan bagian yang salah, ini ada contoh ya, pemeriksaan kanan dan kiri. Yang pertama yaitu, hal ini untuk mempercepat pembuktian bagian-bagian masih bekerja dengan baik. Dial indikator atau manometer yang digunakan untuk tekanan udara digunakan untuk mengetahui bagian mana yang terjadi kesalahan. Yang gambar A ini, manometer dipasang pada saluran tekanan pada bagian yang diperiksa ada kesalahan. Yang B, bila tekanan baik pada saat bekerja dan jarum manometer menunjukkan tekanan yang seharusnya, kesalahan ada di sebelah kanan manometer. Petunjuknya sebelah kanan. Yang C, bila tekanan tak baik pada saat bekerja dan jarum manometer menunjukkan tekanan yang rendah, kesalahan ada di sebelah kiri. Nah, ini untuk urutan pemeriksaan kanan dan kiri ya. Ini ada mulai. Dapatkan cara ini digunakan pada mesin ini. Jika tidak, pemeriksaan kanan kiri tidak dapat digunakan. Gunakan cara yang pemeriksaan metode lain. Jika iya, maka akan dilakukan pasang alat pemeriksanya. Usahakan di tengah-tengah bagian yang akan diperiksa. Apakah alat pemeriksanya menunjukkan yang baik? Jika ya, maka ada kesalahan di sebelah kanan. Periksa bagian sebelah kanan saja. Jika tidak, ada kesalahan di sebelah kiri. Periksa bagian kiri saja. Apakah cara ini dapat digunakan pada bagian sebelah kiri? Tidak, bagian kiri ini harus dengan cara lain. Apakah cara ini dapat digunakan pada sebelah kanan? Tidak, maka harus dengan cara lain. Jika ya, berarti sudah selesai ya. Nah, sistem penghubungan, pengertian bagian yang dicurigai. Sistem ini sering digunakan secara umum dan sistem yang lambat untuk suatu bagian yang rumit. Sistem ini dengan cara memeriksa bagian-bagian yang dicurigai satu demi satu sampai menemukan bagian yang salah. Sebelum memeriksa, kita persiapkan dulu alat-alat pengganti untuk menghentikan kesalahan. Penggantian dengan cara menghubungkan satu dengan bagian yang lain, menggunakan roda gigi pengganti atau dengan yang lain seperti mengganti katup hidrolik pada hidrolik ya. Terus ini ada mencari bagian-bagian yang salah nih, dapat juga dengan metode ini. Mulai dapatkan cara penghubungan digunakan, tidak dapatkan cara penggantian digunakan untuk bagian yang dicurigai. Ya, tidak periksa semua bagian dari mesin tersebut. Jika ya, cobalah cara penggantian satu demi satu bagian. Ini dapatkan cara penghubung yang digunakan. Ya, cobalah cara penghubung satu demi satu bagian. Apakah terhenti dengan penghubung? Jika tidak, maka akan ke step saat ini. Jika iya, maka ke step berikutnya. Sudahkah penyebab kesalahan diketahui pada satu komponen? Jika iya, perbaiki komponen tersebut. Jika tidak, maka ke step yang sebelah kanannya ini ya, sampai dengan perbaiki komponen tersebut. Nah, ini untuk mendiagnosa kesalahan pada mesin bubut ya.
Tuturet. Pertama, tentukanlah kesalahan sedekat mungkin. Berarti di dalam hal ini kita harus benar-benar memeriksa, mengecek, mendiagnosa bagian yang terjadi kesalahan itu di mana. Harus dengan teliti. Setelah itu, selidiki atau periksa pertama. Setelah itu yaitu cari bagian yang menyebabkan. Kenapa ini bisa terjadi kesalahan? Kenapa ini bisa terjadi kerusakan? Nah, itu harus teliti untuk mendiagnosa ini ya. Oke, ini kaitannya dengan materi untuk mendiagnosa kesalahan pada mesin. Memang ya, maintenance ini memang terkadang orang menyepelekan, tetapi ini sangat-sangat penting untuk permesinan industri. Jika terjadi kendala sedikit saja, otomatis proses produksi akan terhambat. Siapa yang rugi? Yaitu pasti yang punya ini ya, produsennya nggak bisa memproduksi komponen-komponen permesinan karena mesinnya terjadi kerusakan. Makanya untuk perawatan ini memang harus dilakukan secara berkala dan harus didiagnosa jika terjadi kesalahan agar segera bisa ditangani. Otomatis ketika sudah segera bisa ditangani, kendala-kendala yang terjadi bisa teratasi, umur mesin panjang, dan proses produksi bisa berlanjut dengan cepat dan tidak mengganggu proses produksinya, dan otomatis perusahaan juga tidak mengalami kerugian yang cukup banyak. Gitu ya, terkait diagnosa kesalahan. Baik, untuk materi perkuliahan ini saya cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan boleh chat ke saya atau bertanya langsung, boleh ya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.